Jawa Timur, dengan kekayaan alam dan potensi pertanian yang melimpah, menduduki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menyumbang sebagian besar produksi pangan nasional, Jawa Timur bukan hanya sekedar penyedia bahan pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan vital bagi Indonesia. Jawa Timur memiliki lahan pertanian yang luas dan subur untuk mendukung bertumbuhnya beragam jenis tanaman pangan, mulai dari padi, jagung, kedelai, hingga buah-buahan dan sayuran. Keanekaragaman hasil pertanian provinsi ini menjadi pondasi utama ketahanan pangan nasional. Keberhasilan petani Jawa Timur dalam menghasilkan produksi yang berlimpah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan ketersediaan pangan di seluruh negeri. Peran penting Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional tidak hanya terletak pada produksi hasil pertanian yang besar, tetapi juga pada diversifikasi produk dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Petani di Jawa Timur telah menerapkan praktik-praktik modern dalam pertanian, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Namun, tantangan juga mewarnai upaya ketahanan pangan di Jawa Timur. Perubahan iklim, urbanisasi, dan tekanan terhadap lahan pertanian menjadi ancaman serius yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur pertanian. Meski demikian, impor pangan masih sering dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga kestabilan harga. Di pemerintah Indonesia ini sebenarnya ada program yang namanya Gerakan Pangan Lokal. Jadi untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan kita, bagaimana jenis varian yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak hanya satu jenis. Sebut saja hari ini adalah baru padi. Tapi bagaimana karbohidrat itu bisa diberikan dalam bentuk-bentuk lain, misalnya umbi-umbian, ketela, dan lain sebagainya. Maka kemudian ada namanya Gerakan Pangan Lokal. Jadi bagaimana masyarakat itu menanam jenis pangan kebutuhan pokok sesuai dengan karakteristik unsur hara tanah masing-masing. Ini akan bisa menjadi penyeimbang stok sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan pangan. Yang kedua, ini butuh sinergitas pemerintah pusat dengan para produsen pangan di Indonesia, salah satunya adalah import. Sampai saat ini sering saya melihat bahwa timing dilakukannya import bahan pokok, sebut saja beras, oleh pemerintah pusat, ini waktunya yang tidak tepat. Salah satunya ketika masa panen dilakukan import, maka dampaknya adalah para petani akan mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Inilah kemudian menjadikan petani enggan untuk mengelola secara maksimal. Buktinya masih banyak lahan kosong pertanian kita yang tidak tergarap karena beberapa hal, kelangkaan pupuk, termasuk banjirnya bahan impor dan lain sebagainya. Nah, hal yang lain adalah kita melakukan sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan masyarakat. Satu di antaranya ketika masyarakat petani ini mengalami gagal panen dan lain sebagainya, DPRD oleh Komisi B menginisiasi agar petani ini merasa ada dukungan yang kuat, tidak was-was ketika mendapatkan musibah yang kemudian berujung pada gagal panen, namanya asuransi petani. Ya, ini salah satu bentuk ikhtiar kami bagaimana ada perlindungan petani sehingga ketahanan pangan akan tetap terjaga. Pandemi COVID-19 yang terjadi telah menyebabkan krisis global yang juga mengakibatkan negara mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar dan lebih banyak mengandalkan produksi dalam negeri untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan. Dewan optimis, hingga beberapa tahun ke depan, Jawa Timur akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, bahkan bisa menjadi lumbung pangan nasional.
meskipun masih banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya terkait nilai tukar petani. Ketahanan pangan ini harus menjadi pemikiran yang serius karena ini menyangkut lumbung pangan secara nasional, apalagi untuk Jawa Timur salah satu penyumbang pangan ya secara nasional. Karena kalau kita lihat selama ini kita tergantung kepada impor kan, sementara India sudah mulai menyetop beras-beras. Karena apa? Krisis global ini, perang dan sebagainya itu membuat mereka, aku juga harus punya stok pangan. Makanya kan kita itu harusnya diwajibkan atau paling tidak ada himbauan menanam stok makanan sendiri, sayuran sendiri. Ini salah satu dari hal-hal yang kecil. Kemudian pangan ini itu tidak bisa kita lepas sendirian, harus ada kerjasama. Pertama-tama dengan kementerian. Kita ngomongkan begini nanti dari pusatnya nggak sama. Sementara stok pangan itu kalau kita tidak punya, selalu bilang aman, it's okay, aman. Tetapi kalau amannya dari impor bagaimana? Kalau krisis global ini terus melanda, perang tidak selesai, apakah iya? Kemarin saya sudah sama perajin tempe mencari kedelai yang yang bagus susah karena mereka sukanya delay impor. Sementara kita tahu 90% kedelai kita impor dari Brasil dan Kanada. Kenapa nggak pakai yang lokal? Jelek Bu, banyak tanahnya, harganya lebih murah. Nah ini kan salah satu pertanyaan besar, kok bisa? Kalau impor terus, kira-kira ketahanan pangan kita terganggu nggak? Lumbung pangan kita harus seperti apa? Pasti dinas-dinas terkait ketahanan pangan ini. Jadi data-data itu kenaikannya memang naik sih, tapi kenyataannya dari data ketahanan pangan itu kan Dinas Pertanian juga kan. Itu datanya naik-naik, tapi benar gak sih? Kita sudah terlanjur tergantung dengan impor delay. Rasanya beda Ibu, terus piye kalau sudah begitu? India saja loh, beras-beras mati, walaupun berapa persen sih yang suka nasi India, itu aja sudah di stop. Gitu. Jadi ketahanan pangan ini pemikiran yang serius karena ini 1-5 tahun ke depan menjadi PR dunia, bukan hanya Indonesia. Stok kita harus melimpah. Hasil evaluasi dengan rapat kerja bersama mitra dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, tidak hanya pertanian, saya pikir ada perindustrian, perindustrian karena kaitannya dengan tata niaga adalah industri. Perikanan karena itu juga jenis perikanan dan kelautan juga kategori adalah pertanian. Jawa Timur per hari ini bahkan dalam 1-2 tahun ke depan ini masih bisa menjadi penyangga, masih dikategorikan sangat aman untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya masih dikatakan sebagai buffer stock. Tetapi tentu masih banyak menyisihkan persoalan-persoalan. Di antaranya adalah nilai tukar petani Jawa Timur masih 103. Idealnya adalah minimal 106. Karena kalau 103 antara ongkos pengelolaan dengan hasil yang diterimakan, bahasa kasarnya adalah labanya itu belum signifikan untuk bisa memenuhi taraf kehidupan yang lebih layak. Artinya di sini apa? Persoalannya pada tata niaga. Yaitu tadi diantaranya ketika panen raya malah impor datang, ini berakibat kepada nilai tukar petani tidak bisa signifikan. Dulu Jawa Timur bisa di atas 106%, hari ini masih sekitar 103. Itu yang menjadi PR besar kita, bagaimana pemerintah ini bisa satu, nilai tukar petani di atas 106%, sehingga ada kenaikan taraf hidup petani yang lebih layak lagi. Kedua, ya berharap sih surplus ya, tidak hanya cukup naik taraf hidupnya, tapi surplus. Tentu berharap pertanian, karena Jawa Timur ini terkenal dengan sumber daya alam yang masih sangat potensi untuk kesuburannya, bagaimana Jawa Timur yang menyandang buffer stock ini ya sampai kapanpun bisa terjaga, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban bagaimana melestarikan lingkungan, dengan bagaimana produk-produk kebijakan ini tidak hanya dieksplor dengan memberikan kemanfaatan, tetapi bagaimana ada kelangsungan hidup berikutnya. Ini juga perlu pemikiran
dan kebijakan yang lebih serius lagi, sehingga Jawa Timur akan bisa tertahankan menjadi daerah buffer stok atau lumbung pangan nasional. Dengan menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur, kita tidak hanya memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat lokal, tetapi juga berperan penting dalam menopang stabilitas ketahanan pangan nasional. Kerja keras petani dan stakeholder terkait di Jawa Timur menjadi kontribusi berharga dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia secara menyeluruh, menjadikan provinsi ini sebagai pilar utama dalam mewujudkan cita-cita lumbung pangan nasional. Kurang lebih 2 bulan kita akan lakukan pesta demokrasi, maka berharap seluruh masyarakat Jawa Timur, ayo kita sukseskan pemilu dengan luber dan jurdil, agar mendapatkan legitimasi yang kuat bahwa demokrasi di Indonesia berkualitas, utamanya kepada seluruh generasi milenial dan Gen Z, bahwa hari ini Jawa Timur 54% adalah pemilih pemula. Artinya Anda menentukan berkualitas, berbobot, terlegitimate atau tidakkah pemilu khususnya di Jawa Timur, ini ditentukan oleh Anda. Semua produk politik semua produk kebijakan akan ditentukan oleh lembaga politik. Karenanya 5 detik Anda memilih ini menentukan masa depan bangsa. Hadirnya para pemuda, hadirnya seluruh masyarakat Jawa Timur menentukan pemilu ini sukses apa tidak, menentukan bagaimana Jawa Timur dan Indonesia ke depan. Karenanya ayo kita hadir, kita sukseskan, tentu dengan hati nurani, tetap tertib dan terjaga keamanan agar stabilitas bangsa tetap terjaga.